بسم الله الرحمن الرحيم. Kembali saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara, calon pengantin yang berbahagia. Saya melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh orang BKKBN dan orang kesehatan tadi, dari puskesmas tadi. Maka materi ini adalah bagaimana kita nanti akan menciptakan, menjadikan rumah tangga yang akan dibina itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir kalimat sakinah mawaddah warahmah ini itu adalah kalimat yang selalu kita dengar ketika ada orang pengantin dan kita diundang. Betul apa tidak? Betul. Jadi itu selalu itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya begini. Kita pergi kondangan. Sudah itu ada musiknya. Kata artisnya apa? Semoga yang berbahagia hari ini, mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul apa tidak? Betul. Pertanyaannya sekarang ini, Anda paham tidak dengan kalimat itu? Itu. Nah, jadi, sakinah itu apa? Mawaddah warahmah itu apa? Kalau ini bisa kita pahami, dan kalau ini bisa nanti umpamanya kita jalankan, maka rumah tangga itu, saya break barangkali, tolong siapa namanya? Siapa? Nurdin ya. Nurdin, kursi yang ini pindahkan ke belakang tempat Bapak. Ya, yang itu, ya. Pindahkan. Sip. Kasihan nengok Bapak tuh. Udah Pak, jangan. Ya, sudah. Baik, saya teruskan. Sakinah itu apa? Mawaddah itu apa? Warahmah itu apa? Ini kan bahasa Al-Quran ini. Jadi, karena ini adalah bahasa Al-Quran, berarti kalimat ini asalnya dari Allah Ta'ala. Karena ini firman Allah. Jadi kita tidak lagi berbicara hari ini bagaimana umpamanya gizi, bagaimana umpamanya masalah BKB. Awak ada tukang jelaskan itu. Tadi sudah dijelaskan. Tetapi bahasa Al-Qur'annya apa sekarang ini? Bahasa Al-Qur'annya jadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu berasal dari bahasanya bahasa Arab. Nah, saya mulai tegak nih. Tidak apa-apa ya. Biar paham maksud saya, Pak. Jadi, sakinah itu adalah kalimatnya bahasa Arab. Sakinah itu asal katanya dari sakana yaskunu. Itu kalau orang di pesantren gitu. Nah, jadi artinya bahasa kitanya sakana itu artinya berhenti, diam. Setiap yang berhenti itu pasti diam. Setiap yang diam itu biasanya tenang. Namanya nyam. Kan gitu. Nah, oleh ahli bahasa, maka sakinah itu diartikan dengan ketenangan. Jadi, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Yang tenang itu apa? Kalau di dalam diri kita, yang tenang itu jiwa kita, batin kita, hati kita yang tenang. Untuk apa bobini kalau batin kita tidak tenang? Kan gitu. Untuk apa belaki tapi sakit hati manjang? Untuk apa? Itu artinya tidak ada ketenangan. Nah, oleh karena itu, agar umpamanya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga
yang penuh dengan ketenangan itu, yang tenang itu adalah jiwa. Jadi dengan nikah itu tadi, dengan ijab kabul itu tadi, maka rumah tangga, maka hubungan itu akan menjadi tenang Bapak Ibu sekalian. Ini saya ilustrasikan. Saya yakin Anda ini itu adalah saling mencintai dan menyayangi. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak itu, Mbak? Betul ya? Kenapa saya katakan demikian? Sebab tidak mungkin kamu akan bawa seorang perempuan ke kantor KUA ini yang perempuan itu tidak cinta dengan Anda. Tidak suka dengan kamu. Kalau tidak percaya, tegaklah di pinggir jalan tuh. Nah. Lewat betino ke lagi umpamanya, dek, Ciko, apa bang teh? Ayo kita ke kantor KUA nikah. Ada dua kemungkinan yang akan Anda terima. Pertama, kalau enggak nanti keluar dari mulutnya kuang gilo. Ya kan gitu. Kalau tidak mungkinnya sakit hati, mungkin Anda akan ditamparnya. Iko kan enggak yang budak aku. Celempeng. Sebab apa? Enggak ada ketentuan aja. Enggak ada ketentuan be, sudah itulah ngajak betino lain umpamanya. Dan dia tidak suka dengan Anda, dia tidak cinta dengan Anda. Siapa yang enggak ya? Tapi ketika seorang perempuan itu yang suka dengan Anda dan Anda juga suka dengan dia, makanya iko galonyo pasangan ini pastilah mau diajak ke situ. Ayo kita ke kantor kau, ayo. Kalau bisa kok kaget malam nikah kali. Tentulah dia awak kau. Lah beribu nan awak nikahan kau bukan sekok duo. Macam mana nak cepat? Macam mana supaya cepat? Ya kan, Pak? Macam mana supaya cepat? Kalau dapat yang lagi itu tunda. Model tu ni nah. Nah, jadi maksud saya apa? Maksudnya adalah karena orang yang Anda sukai, orang yang kamu suka sama suka, sehingga Anda datang ke sini, maka terjadilah nanti ketika Anda sudah menikah, jiwa Anda akan tenang. Anda pacaran? Berdua? Ya, sudah berapa lama? Nah, jawab saya jujur saja. 3 tahun. Anda pacaran berdua? Berapa lama sudah? 1 tahun. Anda pacaran berdua? 4 tahun. Anda? 7 bulan. Anda? Sudah nikah barangkali. Ya, saya tahu itu. Kemudian Anda? Berapa? 5 tahun. Anda? 2 tahun. Artinya, Anda, ini mohon maaf ini kepada bapak-bapak wali ya. Kenapa? Karena saya undang ke sini, supaya nanti kita kepingin rumah tangga anak ini menjadi rumah tangga yang baik. Jadi, Anda mau jujur dengan saya atau tidak, itu terserah, itu urusan Anda. Tetapi selama Anda pacaran, pasti Anda pernah berdua-duaan. Nak jujur atau tidak, silakan. Betul kan? Anda berdua, kalau sudah berdua-duaan, pasti saling pegang-pegangan. Bahkan lebih daripada itu, sampai cium-ciuman. Ini mohon maaf, Pak. Anda pasti melakukan itu. Nah, ketika itu Anda lakukan, kira-kira Anda nengok enggak ke ulu ke hilir, ke kiri kanan. Betul apa tidak? Ada enggak ugang? Nah, nengok Artinya di situ apa? Bapak Ibu sekalian, kemudian adik-adikku, di situ apa? Artinya tidak ada ketenangan ketika Anda melakukan itu. Karena masih nengok kiri kulu kelir, kiri kanan. Sama dengan maling, betul Pak. Apalagi sampai melakukan lebih dari itu. Anda kesini tadi pakai motor, betul? Boncengan apa tidak? Boncengan. Anda sanggup enggak nanti dari rumah itu tadi, sehingga Anda peluk calon suaminya umpamanya. Lengket macam itu umpamanya. Sanggup? Ada rasa malu, betul? Kenapa? Karena belum nikah. Itu. Karena masih takut dikatui orang. Udah tuh ya kurang ajar. Udah.
Ada ketentuannya lah gitu, ha? Nikah belum lah macam itu. Bentuk inyo bae punya dunia kok kadang kita nompang teh. Itu. Orang akan mengatakan itu. Tapi ketika Anda sudah menikah umpamanya, kemudian Anda berjalan berdua, Anda boncengan, katakan seperti itu, mau jalan atau mau pakai kendaraan, pakai motor Anda umpamanya, kemudian yang di belakang istri, yang bawa suami umpamanya, yang si istri, jangankan umpamanya nak megang pinggang perut di peluknya seperti ini, nak naik ke kuduknya nih orang nak marah juga, tidak ada orang nak pusing andar tuh, tidak ada. Sebab apa? Anda jalan umpamanya di tengah dusun, kemudian Anda pegang-pegangan suami istri, kan biasa tuh. Atau umpamanya tangan di sini, kayak artis-artis yang belum nikah tuh macam itu sudah itu bicara gimana tuh. Nah, jadi maksud saya apa? Begitu umpamanya lah model itu, orang tidak akan ada usil. Tidak ada orang yang nak ngatur umpamanya. Paling orang nengok Wak, enak nih pengantin baru tuh. Paling itu. Tapi coba Anda belum nikah. Pergi pengantin kondangan umpamanya macam itu umpamanya. Tangan jika umpamanya berdua. Nikah belum. Lempay deh orang. Saya lah dengan saya. Punya utak udah itu. Tidak ada Somali binatang tuh. Orang dalam hati akan merutuk. Tapi kalau sudah jadi suami istri, maka ketika sudah suami istri, orang tidak akan usil. Wajar. Karena yang dipegangnya lakinya lah. Yang megangnya bininya lah. Yang tidak ada boleh apa? Yang tidak ada boleh megang bini orang. Jangan nak pegang. Tak kambing. Betul apa tidak? Iya bang. Megang bini orang tak kambing. Utang. Tapi kalau bini kitulah yang kita pegang, bini kitulah yang kita peluk, umpamanya berjalan, itu enggak apa-apa. Memang punya kita ini lah. Makanya tadi di awal saya katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu adalah pakaian istri. Dan istri adalah pakaian suami. Jadi begitu. Artinya di situ, pakaian itu untuk apa? Pakaian itu untuk menutupi. Nah di sini, apa yang dimaksud menutupi? Apa yang harus kita tutupi? Seorang suami harus menutupi kekurangan seorang istri. Seorang istri juga harus menutupi kelemahan dan kekurangan suami. Jangan nanti umpamanya suami kita kemudian ada masalah dalam rumah tangga kita umpamanya, lalu mulai media sosial dibuat di dinding Facebook. Bukan main kalimatnya, uraian kalimatnya. Ada pula di situ apa namanya tuh logo-logo tuh, logo menangis lah dibuatnya kan gitu umpamanya. Emoji ya. Ada pula emoji menangis. Lalu karena teman kita banyak 1000-an umpamanya, di situ orang akan komen. Apa yang sedang dihadapi Mbak? Mulailah orang model itu tuh komen dan segala macam. Mbak jawab. Akhirnya apa? Mulai orang nanti apa namanya tuh japri gitu. Japri karena kawan akrab kita umpamanya, karena kawan akrab, waktu kita sekolah, kemudian mulai bertanya, apa sebenarnya masalahnya? Ada masalah rumah tangga. Kita bercerita. Sebenarnya awak litak nanti awak ceritakan awak curhat dengan kau yo. Curhat. Padahal budak tu ndak go dengan kita dulu. Tapi karena ndak berkesampaian, jadi kesempatan. Sayalah dengan saya. Jadi ada si orang laki-laki umpamanya, dia dulu barangkali ndak terungkap. Dia suka juga umpamanya dengan istri Anda atau dengan suami Anda, seorang perempuan suka juga dengan suami Anda. Taruhlah kawan bercerita kita umpamanya seorang perempuan kawan kita dan rupanya ndak juga dulu dengan laki kita ini Tapi tidak pernah terungkap. Muncul masalah,
dalam rumah tangga kita. Lalu Anda bercerita. Lalu apa? Di situ mulailah sedikit akan mendal. Itulah makanya awak karena tentu nian sifatnya tuh. Macam tu nialahnya tuh. Sampai adik-beradiknya macam itulah. Nyo kaji sampai ke 7 keturunan ke atasnya. Nyo kaji. Padahal inyo sebantaran kita lah. Ngaji ke atasnya. Itu. Anan kita kok tadi, karena kita lah curhat, permasalahan rumah tangga kita, kelemahan rumah tangga, nah akhirnya seperti apa? Akhirnya, mulailah. Itulah makanya. Jadi nanti, sudahlah sabar bel, kalau kini sabar bela dulu. Tidak baik. Itu kalimatnya. Tidak baik. Nanti bercerai, nanti tidak ada baik. Pertamanya nyarankan model itu. Besok muncul lagi masalah. Bercerita pula. Karena nyaman kita rasanya bercerita. Nah ini belum gue laki kok. Kan gitu. Kawan tempat kita bercerita ke tadi. Belum juga laki. Nah akhirnya macam mana? Mulai pula kita bercerita umpamanya. Apalagi lah sampai bertangis-tangisan. Kalau model itu sudahlah. Minta cegai bela dengan nyotu. Itu lagi tuh. Nah akhirnya. Nan kita ya juga lah. Iya nih sakit nian hati saya. Ku nanggung nian saya sejak dengan nyoko. Awak dipecaci makinya, dipukubunya. Memang model tuh pula kadang-kadang. Makanya hari ini saya katakan. Dengan calon-calon suami ini. Istri itu bukan untuk dicaci maki, tadi sudah saya katakan. Istri bukan untuk ditangani. Tapi istri itu adalah untuk dicintai dan disayangi. Jangan nanti kumpamonyo sayur baik kurang garam. Amba terasa, kalau kurang garam kan amba terasa tuh. Kamu ngerti nggak? Ngerti ya? Takutnya udah ngerti awak kok kolot bahasanya Pak. Kok dusun. Iya. Nah, jadi maksud saya apa? Cuman sayur kurang garam. Nah, akhirnya apa? Kita sebagai suami karena litak begawe umpamonyo, kau kok masa ikunnya ndak ada tukang memang udah bengaknya kubunya lah kau. Ngapu sampai kau kubu? Kan gitu. Ndak ada boleh macam itu. Ada bahasa yang indah. Ada bahasa yang indah. Agak kurang garamnya dikit, ambil garam dikit. Apa salahnya? Tersinggung ndak istri itu? Enggak. Tapi kalau kau kebengaknya lah kau harus setuai kau ngasak dan logo tukang kubunya lah kau ting. Binatang kan kok. Lah sampai ke binatang. Katuan teluk singkawang tuh berselepehan. Keluar. Jangan. Sebab yang namanya KDRT itu bukan hanya, itu adalah menyakiti secara fisik. Tetapi secara psikisnya juga. Apa itu fisikis? Mental. Sejak bersuamikan Anda, mentalnya jadi drop. Leko dek takut lah. Jangan-jangan nanti umpamonyo pas kau nak balik, umpamonyo, kas kita nak balik, anggaplah umpamonyo bawa mobil batu bara. Pas giliran nak balik, katakan umpamonyo, ini laki lah nak balik. Anyolah, bini itulah mulai gelegasan. Tahu kamu gelegasan? Gemetaran. Lah mulai gemetaran. Iko giliran manu lagi nak ditampar ke Semarang, waktu nak berangkat sebelah kanan teh. Jangan. Itu dia tempat sepakat itu semua. Iya. Jangan terjadi hal itu. Artinya itulah yang dikatakan menyakiti istri atau anak, boleh dikatakan, itu secara psikis. Yang disakiti itu psikis mentalnya. Sehingga nyo ndak pede lagi jadi bini gitu nah. Merasa terpaso. Padahal seorang suami, seorang istri itu paling mudah untuk mencarikan amal ibadah untuk bekalnya nanti di akhirat. Apa yang dipegangnya, apa yang digawekannya di dalam rumah tangga itu semua bernilai ibadah. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Tapi karena leko dek kono magah, ndak ada ikhlas to paso. Tak pasonya. Sehingga kadang-kadang jangan-jangan kopi lagi umpamanya dibuatnya gulanya garam. Karena apa? Kok kendak kau. Kan gitu. Percaya dengan saya,
Ini kita laki-laki ini, calon-calon suami ini, percaya dengan saya. Kalau bini itu sering kena marah, ini kadang-kadang muncul juga kebosanan. Percayalah dengan saya. Dan lagi itu tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga. Dan tidak akan ada ketenangan. Macam mana nak tenang bercakap manjang? Apa yang nak tenang di situ tuh? Balik tiba di rumah, macam mana umpamanya kucing dengan tikus gitu. Cakap manjang. Aduh be masalahnya. Masalah cuman anak kadang-kadang belum mandi, timbul juga percakapan tuh. Atau anak yang masih kecil umpamanya ngompolnya di celananya umpamanya. Tak lambat bini menukarnya umpamanya. Kau apa begawe kau kok? Anak kencing ke he. Kan gitu. Jangan. Itu anak-anak siapa? Anak berdua. Bukan anak bini be. Kalau tidak gara-gara kau sebagai suami, tidak jadi anak tuh. Sayalah dengan saya. Nah artinya, ini kan kewajiban. Nanti aku kompori lagi bini-bini calon-calon istri ini. Sebenarnya kamu kalau nak tahu secara hukum Islam, hukum ya, secara hukum Islam, istri itu cuman tugasnya berhias untuk suami. Tidak ada lain, tidak ada tugasnya masak, tidak ada tugasnya nyuci, ngosok segala macam. Kita galau punya gawe itu. Itu kewajiban suami. Istri itu cuman bersolek melayani suami. Itu be. Layani suami dengan baik. Berhias untuk suaminya. Tidak ada lebih daripada itu. Kalau secara hukum dasar. Nah, ini hukum dasar ini. Tapi karena kita ke orang timur, makanya kalau di Arab tuh, banyak pembantunya karena gara-gara itu tuh Pak. So, bininya tidak gawe. Itu makanya banyak pembantunya tuh. Banyak TKW ke Arab Saudi dan segala macam. Karena seperti itu Pak. Kita ini, terjadilah apa namanya kesetaraan gender namanya. Apa artinya kesetaraan gender? Jadi aktivitas seorang istri itu juga yang harusnya dilakukan oleh suami, itu juga seorang perempuan mampu melakukan itu. Apalagi nanti umpamanya bini motong. Nang kita hongkang-hongkang di warung. Nggak suami kurang ajar namanya itu. Itulah mulai tuh Pak. Bahasanya lah mulai agak kasar. Lah iya. Saya tukangnya macam itu memberikan kursus calon pengantin itu. Awak tak pandai nutupi itu dah tuh. Oh, bobo banu pula umpamanya susun pula kato-katonya model pantun umpamanya tukangnya awak tuh. Awak mano nantang aso cakak nalah. Buka kulit tanpa isi. Tak batok pokoknya. Itu saya nantukan. Jadi jangan nanti umpamanya sehingga permasalahan yang sama itu akan terjadi berulang-ulang. Itu namanya rumah tangga yang tidak berpikir. Karena dulu masalahnya jadi masalah, selesai. Sudah itu, tidak lama sudah itu 4 bulan, 5 bulan, muncul lagi masalahnya. Itu juga masalah yang sama. Itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Nah makanya, sebagai seorang suami nanti, maka tugas pertama suami itu adalah sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang perempuan. Anda akan jadi imam. Bisa baca Quran? Kalau mulai menunjuk tuh. Bisa. Bisa baca Quran? Calon-calon suami ini bisa baca Quran? Ada ayat-ayat pendek yang hafal? Sebab Anda nanti akan jadi imam waktu sholatnya. Karena apa? Dasar hukumnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri, pelihara keluarga dari perbuatan maksiat yang akan memasukkan kita ke jalan neraka. Pelihara. Jadi artinya apa di situ? Si orang imam nanti umpamanya ketika Anda di rumah. Terakhir sholat kapan? Jujur aja jawab. Udah sebulan yang lalu. Terakhir sholat kapan? Jumat kemarin. Terakhir sholat kapan?
Maghrib. Terakhir? Lalamo. Ya, terakhir sholat? Tidak ingat lagi. Terakhir sholat kapan? Jumat. Terakhir? Zuhur? Zuhur kemarin? Nah, itu tuh Pak. Artinya mulai subuh tadi tidak ada sembahyang. Mulai maghrib lah. Ada sembahyang. Saya sepakat. Saya senang dengan kejujuran Anda. Anda selama ini lekolah nek muntah-muntah tai mabuk, minum tua dan segala macam, mabuk muntah-muntah tai pokoknya karena mabuk. Selama kok bagi saya tidak ada masalah. Tapi ketika Anda nanti jadi seorang suami, coba nanti saya siapa namanya Dek? Anifa. Anifa ada orang tuanya? Ada Pak ya? Anifa, kalau Anifa sekarang ini umpamanya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, contoh, keluar rumah tidak ada pakai jilbab, berdosa apa tidak? Berdosa. Tidak ada pakai jilbab. Selama ini, yang berdosa siapa? Yang berdosanya dengan ayahnya. Ayah dapat bagian batang di situ. Itu. Karena apa? Karena dia masih tanggung jawab wali. Tapi ketika nanti Anda mengatakan, apa kata walinya nanti? Fulan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Sianu. Yang bernama Markonah, katakan seperti itu. Dan saya sebutkanlah nama ini. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, anggap yang pendeknya. Kamu tahu, hakikat ijab kabul itu adalah penyerahan tanggung jawab. Kalau boleh dirubah bahasanya sekarang, yang paling elok Pak untuk zaman kini, yang paling elok untuk zaman anak-anak muda kini, Luk, saya serahkan tanggung jawab saya dengan engkau selama kau. Kan gitu. Saya serahkan tanggung jawab saya selama iko dengan engkau. Lalu apa kata calon menantuku tadi? Saya terima tanggung jawab itu. Itu. Penyerahan tanggung jawab. Berarti artinya seorang ayah akan selesai tanggung jawabnya, akan selesai umpamanya urusannya dengan Allah Ta'ala ketika dia sudah menyerahkan tanggung jawab, ketika dia sudah mengijab kabulkan anaknya. Kepada siapa berpindahnya? Kepada kita sebagai suami. Maka ketika Anda sudah menikah nanti umpamanya, lalu seorang istri nanti berbuat maksiat kepada Allah, maka yang berdosa siapa? Yang berdosa istri dan suami dapat bagian batang. Orang tuanya masih dapat dosa? Enggak lagi. Itu perlu kamu catat itu. Makanya tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suami. Gitu Pak. Jangan lagi umpamanya Bapak, anak-anakku umpamanya sudah punya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kemudian bisa buat rumah dewe, nyula pindah umpamanya jauh pula dengan kita satu contoh. Berjarak pula katakan seperti itu. Apa bepesananlah dengan orang umpamanya atau bertelepon. Nak, nanti sudah maghrib kau balik ke rumah ya, ada yang nak Bapak omongin penting nian. Dengan anak betino kita. Dengan anak kita tadi. Lalu kata suaminya balik bekerja umpamanya, Dek, malam kau tak boleh kemana-mana. Kau harus temani saya di rumah. Itu kan dua perintah itu. Satu perintah orang tua dan satu perintah suami. Siapa yang harus kita dulukan? Suaminya yang harus didulukan. Jangan kecil hati, Pak. Itu maksud saya. Jangan pula nanti kurang hajar dan anak sana doaku nih untuk. Jangan. Sepanjang dia taat kepada anunya. Makanya ini calon-calon istri ini, Anda mau enggak nanti kalau suami, kalau umpamanya orang tuanya masuk surga? Mau apa tidak? Anda enggak perlu nanti banyak berdoa kepada ya Allah, anu dan segala macam. Enggak perlu. Anda bisa nanti akan membuat orang tua yang di belakang ini akan masuk surga dengan cara apa? Dengan cara
tunduk dan patuh kepada suami. Itu saja. Tidak dikatakan seorang anak perempuan itu durhaka kepada orang tuanya, Pak, sepanjang dia taat kepada suami. Jadi gitu. Nah, balik kepada suami. Sebagai pemimpin, sebagai imam dalam rumah tangga. Artinya apa di sini? Artinya bagaimana kita umpamanya sebagai suami yang akan menyelamatkan istri itu. Tapi kalau suami yang berbuat dosa, apakah istri ikut dapat bagian juga? Enggak. Itu pula. Kalau kita buat dosa, tanggung oleh Dewi. Kalau bini buat dosa, dapat nanggungi. Itu nanggung. Oleh karena itu, bagaimana caranya, Pak Waket? Bagaimana caranya? Maka caranya supaya jangan terjadi hal yang seperti itu nanti, maka harus ada perubahan ketika Anda jadi suami dan ketika Anda jadi istri. Kebiasaan yang tidak baik waktu muda, waktu gadis, jangan dibawa dalam kehidupan rumah tangga. Jangan nanti umpamanya karena waktu muda kawan banyak seletingan sekolah, banyak pergi huru hara ke sana ke sini umpamanya dengan kawan-kawan, lah balaki ke lagi umpamanya lagi go model itu. Jangan. Artinya kalau mau memuas-muaskan masa muda ya waktu muda. Kalau sudah bersuami jangan. Makanya tadi saya katakan, seorang laki-laki, seorang suami, kalau dulu Anda umpamanya mau mabuk nikah, muntah tai pokoknya. Ya silakan, tidak jadi masalah. Tapi ketika Anda sudah jadi seorang suami, jangan sampai itu lagi terjadi. Ingat, saya kasih tahu hukumnya. Apabila nanti, ini ingat nih calon istri ini, apabila nanti suami pulang ke rumah, kemudian mulutnya masih ada bau minuman keras, minuman yang memakan, kan lamu hilang itu. Lamu udah hilang. Terakhir mabuk kapan? Itu dulu. Enggak pernah. Terakhir. Lah lama. Terakhir minum tua. Bebana. Oke lah, anggaplah tidak ada. Tetapi yang jelas, Anda pasti pernah minum minuman keras. Pernah? Pernah. Lamu hilangnya tuh. Dari mulut itu, saya sih tidak pernah, kata orang seperti itu. Nyicip B saya tidak pernah. Nah jadi, lamu hilangnya. Nah ketika itu Anda pulang ke rumah. Sampai di rumah Anda minta dilayani dengan seorang istri. Maka seorang istri yang melayani suaminya yang sedang mabuk, itu sudah dikatakan mabuk. Awak ada mabuk, Pak, awak sadarlah. Iya memang, tapi masih ada. Artinya, ada upaya untuk mabuk. Kalau banyak minumnya tentulah mabuk gitu. Atau mabuknya sudah balik ke rumah. Nah, ketika itu Anda minta dilayani dengan istri, maka seorang istri tidak ubahnya melayani seekor anjing. Ingat itu. Makanya kalau nak mabuk, jangan ada bawa minuman sampai ke rumah. Tapi kalau bisa umpamanya dihindari, hindarilah. Apalagi sampai narkoba. Gilo kamu dibuatnya, percayalah dengan saya. Tidak ada orang yang waras dengan narkoba ini. Ini sedang galak-galaknya saya sampaikan di dalam ceramah-ceramah saya, sedang galak-galaknya nih saya sampaikan, Pak. Nah, oleh karena itu, makanya nanti ketika Anda nanti umpamanya akan melakukan, pastikan hubungan suami istri itu adalah hubungan suami istri yang baik. Jangan sampai mabuk. Akan lebih bahaya. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban kedua seorang suami itu apa? Mencukupi kebutuhan rumah tangga. Apa umpamanya? Dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Suami. Bukannya enak jadi laki kok. Jangan enak enak-enakan. Berat tanggung jawab dulu. La ilaha illallah. Nanda ado nak diaduan tuh. Tapi kalau kita masih bujangan, umpamanya,
Nak ada bereh di rumah tu ada lah. Nak tidak berhenti. Nak makan tetap go. Karena masih ada orang tua. Ini nanti Anda sudah nikah, Anda sudah berkeluarga, apa nak beratkan orang tua dengan mertua juga? Laki apa tu? Tu apa jadi laki macam campak anggota lagi tu? Coba bayangkan, Anda coba bayangkan. Dari mulai tadi sudah diceritakan, dari mulai dari kandungan. Kita ini dirawat orang tua, mulai dari kandungan. Lahir, lah besar, lah sampai nikah, lah berumah tangga, lagi nak beratkan orang tua juga. Kemana otak gitu? Lah jadi orang tua pula tuh. Lah ada pula anak umpamanya. Mulai dari kita nanti urus orang tua kok sampai ke cucunya, aknya gue lagi ngurusnya. Betul lah tuh Pak? Coba lah di kamu. Buat baca adikku segala Jadi model itu. Jangan lagi umpamanya nak menyenangkan orang tua, malah semakin tuanya semakin susah. Nang kita enak lah ngongkang di rumah. Orang tua kok subuh ni belum masuk lah berangkatnya motong. Belum lagi semain subuh. Tak berangkatnya motong. Karena apa? Karena mikirkan itu. Orang tua pasti akan berpikir, akan kasihan melihat anaknya umpamanya, apalagi makannya tidak cukup, kebahagiaannya segala macam, apalagi sampai anak perempuannya umpamanya sampai menangis nanti merintih umpamanya. Dan inyo tahu apalagi dapat cerita umpamanya dari orang kalau umpamanya di rumah kita tuh tidak ada berasap lagi. Miris hati orang tua nganing itu tuh. Nanti muka kalau kami orang tua kok saya lah merasukan orang tua. Saking sayangnya dengan anak, lah nak tetelan benda kok Nampak ke anakku tadi bakal luar balik aku nak. Macam itu sayang orang tua. Makanya orang tua mampu sanggup untuk menghidupkan 10 anak. Tapi 10 anak tidak akan mampu menghidupi orang tua gak seorang. Percayalah kamu. Nah, setelah itu apa? Makanya jangan lagi nanti. Jangan dibedakan antara mertua dengan orang tua. Seorang suami yang zolim itu apabila seorang suami yang akan memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dengan orang tuanya. Coba kau pergi ke rumah bapak tu. Rumah bapak kau tu, coba kau. Jatuh telak Kan itu. Banyak Pak, makanya Wak kata Pak. Karena banyak sudah saya temukan yang seperti itu. Saking bencinya dengan mertua kau tadi Entah apa dan model itu pula orang tua tu eloknya anak betinonya bagian ke kita. Bukan main yang menggedangan itu. Kamu tahu berapa ukuran telapak kaki kamu lahir? Ini nih, yang perempuan nih. Ada sebesar ini? Lebih kurang ya. Lebih kurang sebesar 2 jari nih ya. Sekarang coba kamu ukur telapak kaki kamu. Ada sebesar kah? Siapa yang ngasih? Siapa yang membesarkan sehingga sampai sebesar ini? Orang tua. Lalu setelah Anda umpamanya nanti hidup mewah, hidup berumah tangga, dan segala macam, berkecukupan, satu contoh, datang orang tua bila balik Pak teh. Lu duduk orang tua tu nanya nak balik. Nak kurang ajar tu. Anak menantu kurang ajar tu lah model itu. Dah ada utak Orang tua dibuat macam itu. Harusnya seperti apa? Layani baik-baik. Anda kalau rezekinya mau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda juga harus membuka telapak tangan orang tua Anda. Anda juga harus membuka telapak tangan mertua Anda nanti. Buka telapak tangannya ke Diisi telapak tangannya kok. Gitu kalau rezeki Anda nanti mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila Anda pelit dengan orang tua, maka rezeki Anda pun dalam rumah tangga akan sempit adik-adikku sekalian. Percayalah dengan. Kalau kamu tidak percaya, cobalah lagi umpama. Pasti akan sempit.
Tapi kalau umpamonya, makanya ini saya kan mertua di Kerinci, Pak. Orang tua di Pasaman. Setiap tahun saya mudik lah istilahnya itu. Itu tetap. Tahun kemarin saya di Pasaman, Pak. Lebarannya di Pasaman. Tahun yang akan datang ini itu sudah positif itu, Pak, di Kerinci itu, Pak. Setiap tahun itulah bolak-balik. Dan tidak membeda-bedakan. Karena apa? Karena itu juga orang tua. Makanya jangan kalimat mertua itu hilangkan dari otak kita gitu. Ini kan karena kalimat mertua itu tadi, Pak. Iko kan mertua. Iko orang tua. Iko mertua. Hilangkan itu dari otak kita. Dari akal kita. Tapi bagaimana? Ketika Anda sudah mengatakan saya terima, maka orang tua Anda dari 2 menjadi 4. Oh, inilah pada meninggal, Pak. Berdua lah meninggal umpamonya. Apa yang harus Anda lakukan? Perbanyak infak dan sodakoh untuk orang tua yang sudah meninggal itu. Iko pelitnya minta ampun kadang-kadang, Pak. Airnya tidak ditiris tapak tangan. Saking pelitnya. Kalau model itu, pastilah nanti Allah juga akan pelit ngasih rezeki itu. Padahal Allah sudah katakan. Anda tidak perlu ragu nanti. Dalam membina kehidupan rumah tangga itu. Apalah gawin, nanti apa gawin. Enggak usah ragu. Saya kasih tipnya. Tipnya dari siapa? Dari Allah. Apa jaminan Allah dalam Al-Quran? Wa ankihul ayyama minkum wa solihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Kalau hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah itu mereka menikah, maka iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Andai mereka dalam keadaan miskin kata Allah, Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Gitu. Saya dulu nikah. Baru pas begitu tamat kuliah, sudah wisuda, ijazahnya belum saya ambil, Pak. Saya sholat istikharah, maka jawabannya tidak ada jalan lain bagi saya untuk kedepannya kecuali menikah. Akhirnya saya menikah, Pak. Tidak ada proses pacaran-pacaran. Kebetulan waktu itu saya ada ceramah, ada orang rumah tuh. Selama ini saya tidak pernah ketemu, saya nampak waktu ceramah tuh loh, tengok. Nah, sudah itu pas keluar, Pak, saya tanya, ini siapa? Oh, saya ini. Mau enggak jadi istri saya? Jawabannya tahu enggak? Apa? Ustadz Gilo katanya. Gitu katanya, Pak. Ya wajar, Pak, manusiawi. Orang kenal tidak ngajak jadi bini, enggak gilo katanya itu. Wajar. Tapi besoknya pas jadwal saya lagi, Pak, dia hadir lagi. Akhirnya saya bilang, saya ini serius. Ya, kalau memang seperti itu silakan temui orang tua saya katanya. Akhirnya gentleman saya temui. Besok saya pesan. Besok saya sholat zuhur di sini, kemudian nanti setelah zuhur saya ke rumah nemenin ibu dan bapak. Akhirnya saya sholat zuhur di situ saya imami. Setelah sudah itu kemudian saya ke rumah mertua saya sekarang itu. Waktu itu calon mertua. Belum jadi. Nah, ketika itu saya bilang, enggak pula apa panjang ceritanya. Bapak dan ibu mau enggak menjadikan saya menantu? Itu, Pak. Tapi saya bilang, di dusun saya, keluarga saya, kalau ada orang yang paling miskin, itulah orang tua saya. Ada di dusun saya itu orang paling miskin, kata saya, Pak, itulah orang tua saya. Kalau saya sekarang ini, baru hanya sekedar tamat kuliah. Kerja dak kati. Nggak ada kerja. Ijazahnya belum mau ambil. Tuh. Macam itu. Lalu apa kata mertua perempuan saya ketika itu? Sofwandi, kau berani nggak menantang hidup? Itu, Pak. Kalau itu, Bu, kata saya sudah biasa menderita dari kecil. Akhirnya saya diterima. 3 bulan setelah kami menikah, baru mertua saya ngomong, alhamdulillah doa ibu selamoko diijabah oleh Allah. Apa macam tubuh? Kata saya. Karena waktu sisaf, ini memanggil saya sisaf. Waktu sisaf dulu ceramah di majelis taklim, membicarakan masalah tauhid, saya dalam hati saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dapat ikut jadi menantu saya. Rupanya terkabul, Pak. Karena orang tua itu sampai sekarang saya tahu persis, itu sholat tahajudnya tidak pernah tinggal. Jadi begitu.
Nah, artinya apa di sini? Jaminan Allah itu iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Andai kamu dalam keadaan miskin, ndak tigawe, Allah pasti akan carikan jalan keluar. Allah akan kayakan. Buktinya sekarang terbukti apa yang diungkapkan oleh Allah. Makanya terbukti kita ketemu hari ini. Tidak mungkin Pak, saya umpamanya kalau tidak dibantu oleh Allah Ta'ala, kalau tidak dimudahkan oleh Allah, rezeki saya, tidak mungkin saya dipercaya sebagai kepala KUA di sini. Itu. Nah, artinya maksud saya, banyak jalan rezeki itu, tetapi yang penting Anda lakukan adalah berbuat baiklah dengan orang tua, berbuat baiklah dengan mertua. Baik yang suami maupun nanti yang istri, jangan dibeda-bedakan. Ini orang tua datang, orang tua kita, mak kita yang melahirkan, itu orang tua mak laki, lalu akan dibeda-bedakan. Kalau Anda nanti mau ngasih umpamanya sebagai suami, mau ngasih orang tua Anda nanti lebaran kain sarung, umpamanya, mertua kasih juga kain sarung. Gitu. Disitulah letak keadilan suami. Supaya apa? Supaya Allah akan berikan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada masalah dalam rumah tangga Anda itu, kalau ada masalah, maka apa yang harus Anda hindari? Ini jangankan umpamanya, woi kami nanti akan jago Pak. Tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Bohong itu. Tanyalah bapak-bapak di belakang. Pasti ada masalah. Karena apa? Karena pemikiran yang berbeda. Yang akan disatukan dalam rumah tangga itu pasti ada berselisih paham. Makanya pantas kata orang tua tuh, jangankan kita lagi umpamanya, piring sendok di atas meja itu saling antu-antuan. Benar itu tidak maksudnya Pak? Apalagi kita manusia yang berakal. Pasti ada masalah. Banyak nih yang tidak dari suami umpamanya, apalagi kini kan banyak masalah. Apalagi jangan pakai HP ini. Coba nanti. Kalau umpamanya lah digembok, umpamanya HP-nya tuh perlu dicurigai. HP suami itu kalau lah dikunci. Nah, itu perlulah itu nanti. Artinya apa di sini? Harus ada transparansi. Harus ada keterbukaan. Dalam rumah tangga itu harus transparan. Jangan umpamanya berlindung-lindung. Kemudian, tapi umpamanya suami ngasih belanja orang tuanya, emaknya. Nggak dong ngasih tahu kita sebagai, wah lalu umpamanya merepet. Itu kalau yang model itu tidak perlu dikasih tahu. Tidak perlu dikasih tahu istri. Kalau ingin memberi orang tua belanja. Tapi harus ada keadilan. Ketika orang tua kita dikasih, mertua orang tua istri juga dikasih. Enggak, orang tua, ya Allah, kami, saya belum punya menantu lah barangkali Kak. Mungkin bapak-bapak di belakang itu yang sudah punya menantu seorang atau berdua, katakan seperti itu. Inyo nengok anaknya, baiklah bisa makan lah, luar biasa, betul lah Pak? Jangankan nak ngasih lagi umpamanya, nengok nyimak anaknya tuh baik, lah senang hidupnya bukan main, kami orang tua kok bahagianya. Bangganya. Tapi kalau kamu leko dia cekak laki-laki umpamanya di rumah susah orang tua tuh. Manunya umpamanya lah mulai sakit-sakitan. Tambah pula lagi umpamanya Anda di rumah tangga ada doa aman. Nggak jadi pikiran dia orang tua tuh. Artinya Anda sama saja menyuruh orang tua atau mertua Anda cepat mati. Gitu. Jadi kalau ada masalah, maka kalau besar masalah itu umpamanya, tidak bisa kamu selesaikan, jangan mengadu dengan orang tua dulu. Yang suami jangan ngadu dengan mak bapaknya, yang bini jangan ngadu dengan mak bapaknya. Tapi kamu datang ke sini. Sebab saya tidak punya kepentingan dalam rumah tangga kamu itu. Tapi kalau orang tua pastilahnya memihak kepada anaknya. Apalagi umpamanya orang tua itu kurang suku pula dengan kita. Itulah dulu. Nggak laku kato. Jangan nikah dengan budak tu. Tapi kau mau mati kalau nak budak tu juga. Kini tanggunglah dewe. Itu tuh. Lah, ngadu pula umpamanya. Sudah. Banyak jantan lain.
Wah, apalah kalau orang tua lah ngatur macam itu banyak jantan lain. Mengke-engke perang enak tino, Pak. Tapi bagaimana? Pas ngadu ke rumah nanti umpamanya anak itu, Pak. Dulu itu pilihan siapa? Apa saya milihnya atau kau dulu? Jawab itu Dewi. Pilihan kaulah. Kini ada masalah. Kau nak lari ke siko. Balik ke rumah laki kau. Gitu, Pak. Harus seperti itu. Kapan perlu? Panggil lelo. Apa masalah kamu kok? Maka macam iko. Kalau nak adil umpamanya tuh. Memang modal itu, Pak. Panggil menantu tuh nanti. Apa masalahnya? Tapi jangan pula pasnya datang ke rumah kita. Ndak laku kato dengan kau. Aku dah setuju sebenarnya kau nikah dengan anak saya kok, tapi kamu belagian. Kan gitu umpamanya. Satu contoh. Kini macam iko kau buat. Ndak pergi kau di rumah awak kau kapak kan lagi. Tuh. Alah. Bukannya menyelesaikan masalah itu, tapi nambah masalah. Tapi bagaimana bagusnya? Urus rumah tangga anak. Jangan, kamulah punya anak. Anak kamu kok bukan main, pinta anak kamu kok. Kamulah berjagai. Jangan kamu nak berjagai. Jangan. Pertahankan. Itu. Sebab apa? Adik-adikku sekalian, yang tidak boleh di dalam rumah tangga itu apa? Coba kamu dengarkan. Yang tidak boleh dalam rumah tangga itu kalau sudah punya masalah, seorang istri minta diceraikan oleh suami, kemudian suami terlalu cepat, terlalu mudah mengucapkan kata-kata cerai. Itu yang tidak boleh. Kalau ada masalah umpamanya, jangan minta diceraikan. Apalagi lah punya rumah. Lah punya rumah kamu umpamanya, satu contoh, kemudian di situ ada masalah di rumah itu. Awak tak tahan lagi di kok. Nang kata laki, kalau kau tak tahan di situ, balik ke rumah ayah kau. Balik umpamanya, kamu menggugat cerai ke pengadilan. Itu yang disalahkan bukan suami, tapi Anda. Kenapa meninggalkan rumah? Saya karena udah tahan lagi, Pak. Kan gitu umpamanya. Datangkan ini mama, menyelesaikannya. Yang penting jangan nanti saya ingatkan ini. Saya provokasilah Anda perempuan calon-calon itu. Jangan sampai Anda keluar dari rumah. Biar lelaki itu keluar, asal jangan Anda. Kalau lah rumah dewe. Tapi kalau rumah orang tua jangan dicucubo. Tidak keluar nian, gitu diusir. Allah Rabbi. Enggak betul tuh, Pak? Jadi begitu. Rumah masih numpang dengan matuo umpamanya gitu bapak angai. Jangankan umpamanya belum apa-apa. Bangkat kau berkibar kau di rumah awak teh. Itu sudah itu. Lah iya. Karena apa? Karena masih numpang. Kalau di rumah dewe umpamanya, suami juga seperti itu. Awak dah tahanian, Pak. Bini awak mulutnya. Kan gitu umpamanya. Ndak telap dia awak ngani. Makanya jangan keluar dari rumah itu. Kalau Anda keluar, Anda salah. Bilang gitu. Ngapa keluar? Itu kan harta bersama, betul? Harta bersama. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan harta bersama, berarti kita tidak mengakui harta itu harta kita juga. Hak kita wajib hukumnya dipertahankan. Jadi gitu. Kecuali ada perjanjian. Kalau ada perjanjian nanti umpamanya, kita nak buat rumah kok. Yo. Kan gitu umpamanya. Buat rumah. Kini tuh, kan gitu umpamanya. Awak kita buat perjanjian, Bang. Nang kata bini. Apa? Buat surat perjanjian. Berita acaranya umpamanya. Apabila terjadi permasalahan lagi dalam rumah tangga, maka yang keluar dari rumah adalah suami. Kan gitu umpamanya. Kalau model itu umpamanya ya udah dapat akalnya. Apalagi lah diteken di atas meterai 5 yang anak 10.000. Tapi kalau bisa jangan ada perjanjian itu. Itu nyerat dewe namanya. Mempertinggi tempat jatuh. Jangan.
Tapi perjanjian umpamanya bahwa kami sepakat dan berjanji apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, kami akan berusaha untuk menintrospeksi diri. Itu tidak apa-apa. Itu bagus. Bagus seperti itu. Sebab apa? Sebab pasangan kamu itulah yang terbaik bagi kamu. Ndak ada na lain betino na nelok di atas dunia ko kecuali yang Anda bawa ke siko ko. Ndak ada na eloknya tuh. Nan lain tuh buruk kalau. Inyo itulah yang paling elok. Pasangan kamu hari ini yang kamu ajak ke siko ko lah. Pri, yang paling elok. Ndak ada orang yang paling cantik dari dia tuh. Jate dunia ko. Buktinya apa? Buktinya cuma dia lah yang mau dengan kau. Iya. Itu tidak ada main tak tuh. Makanya di awal tadi saya katakan. Tegak kamu di pinggir jalan tuh, kamu ajak betino ke siko umpamanya kena tampa, kalau tidak kena lempar, kalau tidak pergi ke lamka. Payolah, kan kamu tarik tangannya, tak kambing. Kena hukum adat. Iya. Tapi kalau yang Anda ajak sekarang ini, itulah yang mau dengan Anda. Dan itulah yang menjadi pakaian Anda. Dan itulah yang paling cocok untuk Anda. Dan itulah yang paling cantik dan paling berharga dari diri Anda. Jadi begitu. Makanya jangan sio-siokan pasangan. Tanya kenapa tuh? Minum lu. Yo kamu kok kan gelak Anda lah awak nak bercakap. Makanya saya bilang tadi kita akan spektakuler, bergelak-gelak, tapi berisi gitu lah. Ada tak yang tidak kamu pahami? Itu maksud saya. Yang saya sampaikan, kalau tak ada paham juga kamu pamunyu, ada tukang lagi awak cara nyampein itu. Itulah nak ketukangnya tuh. Gawat buat itu. Di bebalnya lautan. Jadi gitu. Gitu loh. Jangan nanti kumpamonyo Anda menyia-nyiakan. Jangan. Jadi itu. Nah, banyak sesungguhnya yang harus saya sampaikan. Tapi karena masjid sudah memanggil, karena orang sudah azan.